往往我们就会说接待是什么呢？其实我们人生在生活中每一天都含有接待的性质，所以我们要认识到接待是什么，才能够让我们在人生的过程中能过得喜乐平安。Ya, penyambutan cetai di dalam kehidupan kita itu setiap hari kita akan menemukan tentang cetai, tentang penyambutan. Ya, kalau di gereja itu Eser, tapi kalau di Mandarin ya cetai itu dalam kehidupan yang tidak bisa kita hindarin. Karena kegiatan hidup itu banyak hal yang merupakan cetai. Ya. Maka kita perlu belajar cetai itu apa sih dalam aksara Mandarin. Ya, kalau bahasa Indonesianya adalah penyambutan. Ya, lebih gampang. Kalau di gereja itu adalah Eser ya, tapi kita belajar nggak apa-apa. Nah, 首先我们来看两段经节，马可福音第9章第37节，凡为我名接待一个像小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待呢差我来的。那另外一段是希伯来书第13章第1到第2节，你们务要长存弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待礼客，因为曾有接待礼客的，不知不觉就接待了天使。Ya, bahasa Indonesianya saya tidak usah baca. Ya, di sini sudah cukup jelas dan tidak panjang ayatnya, ya, kita bisa mengerti, ya, mengerti. 这是马可福音，这是耶稣所说的话。我在帮耶稣，为什么我们要接待一个孩子，就像接待耶稣一样呢？凡为我名接待的，呀，jadi 凡为我名接待是耶稣这里说的。所以我们当做什么事情来讲，如果是我们为了服侍人生，为了服侍，我们是服侍人，就像服侍主这样子，我们接待的每一个人，就是小孩来讲，也是要像接待耶稣一样。所以接待在我们生活中di dalam kehidupan kita, kita bisa mengerti. Kadang kita ketemu anak kecil, orang tua, ya di mana saja, ya bagaimana kita 有礼貌，要尊重，要尊老敬小，saling menghormati. Itu sangat penting. Karena pelayanan itu bukan hanya antara manusia aja. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk melayani itu. Ada rencana Tuhan di dalam hidup kita, menunjukkan kita anak-anak Tuhan yang sudah diberkatin, yang sudah diselamatkan. 所以我们接待一个人，就要接待像我们接待神一样。虽然我们的肉体软弱，kadang-kadang kita lemah, ya, tapi ingat bahwa 耶稣所说的这句话，要我们懂得如何接待小孩子，像接待他一样。因为我们接待他，就是接待差他来的，就是我们的天父。第二段是如何务要长存弟兄相爱的心，相爱的心。我们服侍什么事情都要有爱心。Penyambutan maupun di dalam eser maupun di dalam pelayanan, jangan lupa kalau tidak punya hati yang kasih, ya tidak akan baik, ya tidak akan baik. Ya hasilnya beda, ya hasilnya beda. Karena 神就是爱，神在我们心中，神就是爱，我们心中如果能显现出神的爱，那我们就是神的孩子，神的子女。所以我们要经常记住，这个长存就是你要经常记住，经常有在我们的心里，要用爱心接待礼客。我们都是礼客来的，我们都是礼客来的。因为什么呢？我们住的地方不是在这里，世界上就暂时就是了。kita semua hidup di dunia ini hanya sementara, ya seperti Lika, ya Lika itu ya kayak orang ya numpang aja ya hanya tidak kekal ya. Tetapi kita harus bagaimana melayani walaupun itu Lika waktunya tidak panjang ya, kita harus bisa melayani. Jadi dua ayat ini sebagai dasar untuk saya menulis artikel ini tentang cetai ya. Jadi supaya kita ada dasarnya. Jadi satu adalah
Bagaimana kita melayani satu dan lain dengan hormat, karena kita melayani Tuhan, bukan melayani siapa-siapa. Kedua, jangan lupa dalam pelayanan kita，不要忘记你要有长存的爱心，你用爱心来接待。虽然不简单，但是我们要尽我们的能力如何来接待啊，要不然我们接待就没意思。因为我们的生活就是接待的生活，kehidupan kita itu adalah melayani，ya melayani. Ya bukan hanya di gereja aja, dimanapun kita harus melayani. Di bus, dimanapun, di rumah makan ya kita melayani. Ya. Masa ketemu orang, ya, ketemu siapa-siapa kita nggak bisa senyum sih gitu loh. Ya kan itu pelayanan ya. Oke. Sekarang kita masuk 接待的意思是什么呢？ Ya, kita melihat ya. 接待的中文意思是迎接、招待、menyambut dan melayani. Ya, 接待 ya, menyambut dan melayani. Ya, 接待. Ya, 接待是人际关系的重要礼仪. Ya. Penyambutan adalah suatu tata cara penting bagi hubungan antara manusia. Ya. Antara manusia itu kalau cetanya tidak baik, wah itu berabe. Ya. Maka cita ini sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam pergaulan, di dalam kehidupan keluarga, ya, di masyarakat, di gereja, ya, di dalam usaha maupun apapun juga. Ya, bagaimana cita? Ya tentunya cita kita saling menghargai, menghormati, terjelas. Tapi jangan lupa, cita要懂得我们的身份是什么，我们的身份是什么，对方是谁。Kita ingat, ya, 对方是谁。所以我们要懂得对方，懂得我们自己的身份是什么，你才能够很好的接待。不要小孩子把看待大人，大人小孩子不一样嘛，是吧？如果是领导跟不是领导，我们的接待，虽然我们的用心一样，但是要懂得怎么去接待，因为领导的接待跟普通职员的接待有点不同，有点不同。所以我们知道，你领导你就要更加尊重他，因为他是领导。是吧? 领导的命令就是命令, nah, saya mau tahu, jadi kita harus membedakan, mengerti posisi kita, mengerti posisi siapa yang kita hadapin, kita baru bisa ambil sesuatu sikap untuk melayani, walaupun dengan hati yang penuh kasih, tapi kita harus tahu bahwa dia itu siapa, ya. Jadi kita bisa melayani lebih baik. Jadi nggak hanya pukul rata begitu aja, ya. Kita harus ngerti, ya. Oke. Karena ini sangat penting, itu satu tata cara di dalam kehidupan kita. Tidak boleh tidak tahu. Anak sama orang tua sama anak juga sama. Ya, nggak boleh ya. Ya. Kalau anak seorang tua itu ya ceritanya tidak baik, ya bagaimana ya perasaan orang tua ya. Sebaliknya, ya, 我们做父母的跟我们的孩子，我们接待我们的孩子应该怎么样呢？也要懂得，是吧？所以都是一样的，ya, 都是相对的。Jadi semua ini ada hubungan, ya. Oke. Nah, 接待中最主要的还是语言，ya. 因为语言是接待的桥梁，ya. Bagaimana kita melayani kalau bahasa ya kurang jelas atau kurang mengerti atau kita tidak mengerti bahasanya, ya sulit sekali ya, karena bahasa itu adalah jembatan dalam penyambutan, dalam pergaulan, dalam pelayanan, ya. Jadi jangan lupa ya, pelayanan itu ada bahasa yang kita butuhkan, bukan hanya bahasa sehari-hari pengucapan, bukan itu saja, termasuk bahasa tubuh kita. Bagaimana ya kita bisa menunjukkan bahasa tubuh kita, ya kan? Kalau bahasa tubuh kita sudah tidak baik, walaupun kita diam aja, itu masalah di dalam pelayanan. Ya bagaimana misalkan kita datang ke sesuatu keluarga, ya. Kita sudah ketok pintu, yang buka ya diam aja gitu loh, dan mukanya tidak senyum begitu ya. Apa yang kita rasakan? Kita bisa merasakan seperti apa ya? Kita ketemu siapa ya gitu loh ya. Kita mananya juga udah sungkan. Kalau bisa kita kabur lah. Ya ngelihatnya sudah nggak enak gitu ya. Ya sama juga di dalam keluarga, di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan di gereja sama juga. Ya, jadi kita harus ngerti bahasa. Selain bahasa pengucapan, ya, itu penting. Ya, bahasa tubuh juga penting. Ya, sambut tangan, saya kan ulurkan tangan, ya, mengut kepala, itu
bahasa tubuh itu, ya kan? Kita perlu perhatikan hal ini. Jadi bahasa ini bukan hanya bahasa pengucapan，语言不单单对我们日常的用语就是了，不是口语就是了，但是你的身上的语言也是代表语言来的，因为在接待中不单单是说话就是了，如果说话你录音就可以了嘛，但是人与人之间的关系，人与人之间的桥梁是怎么样建立的，语言非常重要。Ya, jadi bahasa itu sangat penting dalam penyambutan. Ya, tadi saya contoh, ya kalau kata kita ke gereja, ya yang nyambut kita itu cuma senyum misalkan, tapi dia diam aja karena dia tidak bisa bahasa, ya terutama untuk ibadah Mandarin ya, bangun-bangun aja gitu loh, ya kan. Mending bangun-bangun masih ada bahasa tubuh. Kalau dia diam aja cuma tunjuk masuk gitu, gimana ya rasanya ya. Jadi 同学们，我们不要看轻说接待pelayanan penting gue udah layani sudah, yang saya sudah berdiri udah capek di situ sudah, tidak, jangan, karena itu sangat penting di dalam hubungan di antara manusia maupun di dalam gereja dalam perusahaan sama, sangat penting ya, sangat penting ya. 在接待中我们是要热情ya, harus punya ya kehangatan ya, kehangatan,热情 itu hangat ya, semangat gitu loh ya, jangan loyo-loyo itu loh ya. Kalau loyo-loyo, kalau orang lihat kita loyo-loyo gimana ya kalau kita mau menyambut ya. Andai kata kita menyambut orang, kita loyo, orang itu juga ikut loyo. Tapi kalau kita bisa dengan kehangatan, 热情是表示欢迎，我非常欢迎你。Jadi kalau kita semangat, ya merasakan sukacita, mereka juga sukacita. Ya, ini penting nih. Ya, jadi jangan kita anggap cita itu ya penting saya bisa berdiri ya sudah suruh sambut ya sambutlah, ya suruh antarin tempat duduk antarlah, ya gitu bukan ya, bukan begitu. Terutama untuk di dalam ibadah ya sangat penting sekali. Ya. 接待而且需要礼貌，礼貌是什么呢？sopan santun ya. 礼貌是尊敬的意思。Ya, setiap perilaku kita yang sopan itu adalah menghormati, menghargai siapa yang kita ketemuin, siapa yang kita layanin. Ya, kalau kita dalam pelayanan，如果我们在接待中，在服侍中，我们感觉到啊，很沉重，很沉重，我们没有笑脸，也没有称呼别人，还是说随便称呼就好了。我们听安哥一句话就好了，实际上是全部都是安哥，对不起啊，开如果他有名字，你名字他不是很好吗？如果他是长老，你说长老你好，你说李先生你好，orang dengarnya enak gitu ya. Kita memilih也是很重要的，是吧？礼貌。如果我们见到一个akrab gitu loh, ya akrab. Nah ini walaupun cuma satu kata, walaupun cuma ya begitu, kayaknya dianggap basa-basi, itu sangat penting ya, karena itu adalah limau. Maka di dalam pelayanan kita ya, termasuk di dalam pelayanan di gereja ibadah ya, sangat penting kita jangan anggap asal mereka ada yang terima tamu，有人接待就可以了呀。有时候手里还拿着一个计算器的，算算1、2、3、4这样子，一进来的时候1、2、3、4一直按真的不好，真的不好意思ya. Kadang-kadang kita pikir ya, waduh gua datang dihitungin tuh 1, 2, 3 gitu, ada apa ya gitu ya. Kadang-kadang ya itu harus kita ngerti lah ya. Jadi cetai kita udah ngerti ya, harus gimana ya. Saya lanjutin lagi. Nah, sekarang kita lanjutin tentang cetai, kosakatanya apa aja sih, supaya kita lebih mengerti nanti masuk ke dalam aksara ya. Jadi kalau kita ngerti c itu apa, tai itu apa, kita masuk ke dalam aksara kita lebih jelas lagi ya di sini ya. Nah ini saya ringkas saja ya, karena kita udah sering dengar kosakata ini ya. C itu adalah menyambutnya, cecin ya, cecin itu mendekati ya, mendekati ya. Jeso ya,
menerima. Jeso menerima. Jeso. Jeso bukan pegang tangan ya. Jeso itu adalah meneruskan ya. Ya, sesuatu pekerjaan yang diserahkan, diteruskan oleh siapa itu jeso ya, jeso. Ya, bukan sambut tangan ya. Jeso. Jepan, ya, Jepan itu aplusan ya, aplusan. Ya, sip satu, sip dua itu Jepan. Ya, Jepan juga bisa mengambil alih. Ya, Jepan dan seringkali kita dengar Jepan dan generasi berikutnya sudah mengambil alih. Ya, Jepan dan ya, generasi berikutnya yang mengambil alih. Ya, Lin, linkje sering kali dipakai ya. Linknya ya. Linknya itu adalah linkje. Ya, jangan salah baca linkje ya. Link. Jadi jangan salah ya, artinya begitu. Punya bergolah ya. Ya. Jejen menerima kunjungan ya. Datang ya, ada tamu agung, tamu-tamu lah ya, pemerintahan atau pejabat-pejabat ya, atau senior kita. Kalau data bisa dua arti ya, tergantung kita nanti di kosakatanya ya. Tidak bisa. Kalau kita lagi nunggu pekerjaan, lagi nganggur nih ya, ya, lagi cari kerjaan nih ya, itu adalah taye. Taye kita udah lagi tunggu nih, kita udah masukin lamaran, ya, kita lagi nunggu nih, ya, sudah ada kesempatan tapi nunggu, ya, itu taye. Taye ada dua arti di sini, ya. Taye, apa yang kita lakukan terhadap orang lain, ya, itu adalah taye. Ya, satu lagi tayi itu adalah honor ya, upah ya, itu juga artinya sama, artinya beda ya, tapi kosakatanya sama, tinggal dipakai di kalimat mana ya. Jadi ada dua ya, ada dua artinya. Tidak adil ya. Kita ini melayani kan, kui itu rugi, tidak merugikan ya. Nah, taisi ya, akan bersambung. Ya, taisi itu ada sambungannya ya, akan menyambung. Ya, jadi biasanya taisi coming soon gitu ya. Taisi ya. Oke, timing ya. Timing itu menunggu perintah. Jadi tai ya, menunggu di sini ya. Ming itu perintah. Ming ling ya, bukan nyawa ya. Gitu. Itu nggak enak ya. Tentai ya. Ciao tai menjelaskan atau memesan ya. Catai itu memesan kepada orang lain. Ya, menjelaskan baik dan CU ya, ya. Ini adalah kosakata, masih banyak kosakata, kita ambil berapa yang bisa kita pakai ya. Oke, kita lanjutin lagi. Apa ya, di sini ada gambar ya. Ya, ya, ini ada maraton atau apa nih ya, perlombaan ya. Ya harus bisa disambut. Ya. Disambut ya, itu adalah C. Ya kan? Ini gambarnya ya. Celipang ya, sambungnya. C 这个字是从手 tangan. Sebelah kirinya itu radikalnya adalah ya, C dibaca C ya. C Mandarin. Kadang-kadang kalau kita ngerti radikal itu lebih gampang ngerti ya. Ya, jadi ada tangan, ada C ya. Artinya apa? Bandi semana liangso xiao cha. Liangso xiao cha. Ya, kedua tangan itu menyatu ya, menyatu.
atau jauhe juga boleh ya, menjadi satu. Huihe pertemukan ya juga boleh. Insi ya, cishi kasih lagi orang lain ya. Nah, atau seperti kita tangan. Kalau satu bola nggak bisa kecuali bola pingpong ya. Ini dua tangan ya. Jadi sambut dengan tangan ya. Seringkali kita melihat ya untuk menerima sesuatu, 我们要接受还是接，往往我们是用听来接，听可以啊，但是真正的接这个字是用手来接，而不是听就是了。你听了你用手来接，menerima itu menyambut itu harus pakai tangan. Ya. Artinya tangan itu apa? Tangan itu ada sesuatu yang akan kita sambut dan akan kita bertindak. Ya, bukan kayak dengar aja ya, beda ya. Ya. Kalau dengar dengar aja, kalau lupa ya sudah. Ya, kalau sambut di dalam tangan kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, maka di sini banyak banyak artinya dalam kosakatanya ya. Ya, cie ya, kita melihat ya. Nah, nah di sini bahasa Indonesianya ya. Ya. Jadi artinya cie itu terdiri dari tangan dan cie. Ya. Artinya cie kedua tangan bersilang juga berarti menyatu, ya, pertemuan atau terus menerus menyambung, menerima dan menggantikan. Ya, itu cie artinya cie ya. Jadi kita udah ngerti satu cie itu apa artinya. Cie itu harus pakai tangan, bukan dengan mulut saja, bukan ya, bukan. Radikal itu sudah menjelaskan kita, 已经写出来了，告诉我们，接是用手，而不是用嘴，不是用嘴，接是用手来的，要有行为的，而且你要领到才能够接。如果你没有领到，ya,你没有领到，kalau kita tidak menerima itu tidak cie, cie itu harus bisa kita pegang, ya seperti gambar ini, ya, itu harus bisa pegang, ya, cie tahu, ya, cie tahu, saya menerima, ya. Kalau belum nerima itu miu, cie tahu itu harus kita terima, ya. Cie ciu kita nyambut bola itu, ya, bukan bola itu datang kita lempar, ya, lempar bola mah gampang ya, tapi nggak sambut itu namanya itu lempar, ya, beda ya. Oke, sekarang kita lihat cie, ada contoh. Ya, ini ada dua tangan. Ya, bagaimana kalau orang memberikan itu dengan dua tangan? Kita sambut dengan satu tangan. Apa sih perasaan kita? Ya kan? Kadang-kadang kita bisa ngajarkan anak kita, cucu kita, kalau terima sesuatu nggak boleh satu tangan, harus dua tangan. Ya, dua tangan. Apanya dua tangan? Itu sambut dengan senang hati kalau dua tangan. Ya, kalau satu tangan kadang-kadang bisa salah. Ya, kalau sambut lo ya, menerima sesuatu dari orang lain harus sambut dengan senang hati, ya, dua tangan. Ya, seringkali ya kita ajarin anak-anak kita juga ya, sambut dua tangan. Nah, kita udah lihat tadi kan, ya ada contohnya sambut bola. Nah, ini juga cie, ya, ini lian cie, ya, nyambung. Ya, nyambungnya harus bagus, dua-duanya itu harus bisa menyatu. Kalau dua-duanya nggak bisa menyatu, cuma kail gitu aja, lepas ya. Ya itu nggak bagus ya. Ya. Jadi C itu memang harus dua menjadi satu ya. C, ya. Ya C Tianhua ya, ini contoh juga ya. Sambut telepon ya, sambut telepon. Tapi dulu pakai telepon genggam, telepon yang lama itu ya begitu pakai tangan gitu ya. Sekarang mah nggak usah ya. Sekarang misalnya handphone udah canggih ya, udah nggak usah gitu, tinggal pencet aja. Tapi tetap tangan, pakai tangan juga pencet ya, walaupun tidak diangkat ya. Nah, ini contoh ya. C. Nah, sekarang kita lihat C. Radikal so, ya, tangan. Nah, ini so yukuan. Jadi semua radikal yang ada tangan, so, itu tu se yu so yukuan. Ya, semua ada hubungan sama tangan. Perhatikan kalau kita udah ngerti, ini ada radikal so de so de pu so, so pu so ya. Ya, 我们知道了，都是跟手有关系的。Ya, kan sekuensi dan berhubungan ya, termasuk C ya, C juga ada tuh. Nah, kita lihat sekarang sebelah kanannya tadi kita udah jelasin, ini adalah C ya. C itu dari sin ya, hurufnya itu dari sin ya, 古字 ya, 古字是从甲骨文那边是一个心一个你 ya, sin 一个你。如果看到这个心，这辛苦的辛呢， ya, ini adalah susah ya, 辛苦的辛呢。 Ya, seringkali sin itu dalilnya susah ya. Ya, ni,
Ya, ini adalah wanita ya, dari wanita. Jagoan biasa 有趣的女人 ya, jagoan ya. Ya, itu adalah tulisan dulu di batok-batok atau di tulang ya. Yang permulaan huruf yang Mandarin itu ada nulis ya, itu tulisnya di situ ya, di tulang atau batok-batok ya. Ya, kura-kura ya, itu diukir ya, diukir. Itu beranggapan tulisan ini C ini adalah wanita yang berdosa ya, wanita yang berdosa ya. Bani semana Nino ya, Nino ya adalah menunjukkan ya budak wanita ya. Artinya adalah budak wanita, tapi semulanya itu adalah ya seorang wanita yang berdosa ya. Ini bukan berarti laki nggak ada dosa, bukan ya. Tapi huruf ini C ini adalah artinya seorang wanita yang berdosa ya. Karena C ini juga dipakai ya. Di sini nih saya jelasin dulu ya. Dipakai untuk artinya itu ya nanti xiao ya, nanti xiao ya, ya, istri ya, selir ya. Selir itu juga dipanggil C ya. Maka C ini kayaknya ya artinya C ini ya memang seorang wanita yang berdosa gitu ya. Sepertinya begitu ya. Karena dia itu seorang wanita yang menderita ya. Ya saya percaya jadi C itu nggak gampang ya. Banyak juga susahnya juga walaupun kita nggak setuju ya. Ya itulah ya. Tapi C itu juga diartikan kusuto, ya, kutai, puni zecen de qianzi itu ya kosakata yang merendahkan diri ya, merendahkan diri ya. Sepertinya saya ini lebih rendah, satu kelas lebih rendah ya. Kadang-kadang dia bilang Shesen, ya belum tentu itu wanita istri muda bukan, tapi dia kan bicara dia, saya kan Shesen, ya Shesen. Jadi saya ini wanita yang masih dosa atau saya wanita yang masih kelihatannya dia itu lebih rendah hati, ya lebih cempe, ya lebih cempe, ya lebih rendah hati dia, ya. Jadi dia tidak membicarakan sama orang lain itu kayaknya seimbang ya enggak, dia lebih rendah rasanya gitu loh. Jadi Sen disebut Sen ya, ya, ya. Jadi itu juga sama ya. Nah, kita bisa melihat ya, kan tahu J itu ada so, ada C. Apa sih itu? Kok pakai C sih, nggak mau pakai yang lain? Ya kan? Pakai satu tangan. Kan Lao-Tzu katakan dua tangan. Kenapa nggak dua tangan ya? Ya dua tangan begini aja ya. Nggak begitu ya. Yang menarik nggak begini ya. Jadi artinya kita udah tahu tangan itu adalah sambut dengan dua, dan bagaimana itu ada unsur C dalam situ adalah unsur bagaimana kita merendahkan diri kita ya untuk di dalam penyambutan atau menerima sesuatu ya, namanya C kan sambut, menerima sesuatu itu ya dengan senang hati, dengan rendah hati lah ya, jangan sombong ya, jangan sombong ya. Orang kasih sesuatu terima dengan baik ya, jangan terimanya nggak dengan muka yang tidak baik gitu ya. Nah, itu bukan C, itu nolak ya. Bukan C lagi ya. Nah, C. Nah, kita lanjut aja ya. 借相似以谦卑的心用双手来领受. Jadi artinya menyambut sepertinya menerima sesuatu dengan kedua tangan dengan sikap rendah hati. Ya, teman-teman, tongxiemen, ya, walaupun ini adalah aksara Mandarin ya. Ya, tapi perlu kita belajar. Setiap yang kita terima itu tugas maupun apapun juga dari orang lain, terutama dari atasan, ya dari lingtau, dari pimpinan, jangan lupa, ya, jangan lupa belajar dengan rendah hati untuk menerimanya, ya. Belajar untuk rendah hati, karena C itu dasarnya terima dengan rendah hati, dengan sambut dengan baik, menyambut dengan baik, artinya menyambut, ya. Bukan pegang aja, bukan dari telinga aja, bukan dari mulut aja, tapi dipegang, disambut gitu loh. Itu C. Ya, seringkali ya kita melihat dalam kehidupan kita, ya, di dalam keluarga, di dalam usaha, kadang juga di gereja sama ya. Kadang kita menerima sesuatu, rasanya apa ya?
Apakah kita ada rasa senang hati dengan sukacita menerima? Seringkali kita beranggapan ini, aduh ada lagi, ini ada lagi, itu ada lagi. Toh coba disambut dengan rendah hati. Kita nih latih untuk melayani, ya kan? Pelayanan itu harus dilayan, harus belajar. 我们不能够说没学习的，学习边边这样子不能的，是啊。虽然这是个汉字，但是它有很多很多含义在里面。很多有神的默示在里面，你要我们怎么去做，怎么去认识这个节制是什么？为什么要这么写？为什么要这么写？是啊，肯定有神的奇妙在里面。这个跟圣经有关系。耶稣告诉我们，你要接待一个小孩，就像接待我一样。你接待我就是接待，Ya, kalau kita terima tidak dengan rendah hati, dengan sukacita, ya sulit sekali kita untuk melayani. Ya, kita bisa menerima tapi kita tidak bisa melayani. Ya kan? Pada cita itu adalah dua huruf, menerima dan melayani. Ya. Jadi kita jangan hanya terima tapi tidak melayani. Ya, cita. Ya, saya lanjutin lagi. Sekarang kita masuk ke tai. Ya. Tai, 从它的部首是次，ya, 次，ya. 还有一个是，本地是什么呢？artinya apa? Itu adalah 等待，等待，ya. 等候、对待、招待、需要、将要. Ya ini udah kosakata yang sehari-hari kita pakai, ya. Ya, artinya sini adalah menunggu, ya. Ya, terdiri dari radikal se, ya, dan se, ya. Jadi kita udah tahu kenapa ya tulis begini ya. Kenapa ada se gitu loh. Kenapa ada se ya. Ya, kok menunggu tulisnya begitu. Kok melayani tulisnya begitu. Kenapa ya? Nah, kita lihat ya. Jadi tadi saya jelasin ya. Cita itu adalah satu hal ya yang sangat penting di dalam kehidupan antara manusia ya. Antara manusia ya. Saya cuma gambarin dua orang aja, satu dengan lain. Antara satu dengan lain. Siapapun juga sama ya. Anak kecil, orang tua, kita bagaimana dengan sopan ya, bagaimana dengan menghargai, bagaimana merendah diri untuk menyambut. Ya, ini adalah sehari-hari yang kita ketemuin. Ya, tapi kita anggap kadang-kadang ya akunya lebih gede ya, memang susah, ya kan. Tapi cita nggak begini, ya, nggak begini. Ya. C itu harus menyambut siapapun juga. C itu menyambut siapapun juga dengan rendah hati, dengan sopan, ya, dengan sopan. Ya, baru kita bisa tai. Ya. Karena tai itu apa? Tai itu ada ce. Ce ini adalah dua orang. Ya, ini adalah radikal dua orang, ya, dua orang, ya. Ya, ce ini adalah dua orang, suang dan pang. Ya, ya, satu yang kelihatan fisik, satu tidak kelihatan fisik. 里面有两个人，双人旁是两个人，一个看得到，一个看不到。它与行走、行为和道路有关。Ya, 双人旁, ya, radikal ini ada hubungan sama jalan, ya, ya, berjalan juga sama perilaku, ya, ini ada hubungan, ya, sama jalan, ya, ini taulu, ya, taulu adalah jalan, ya, itu ada hubungan. Misalkan singco, ya, ya, singco, sing juga ini adalah jalan kan, radikal juga sama kan, se, ya, ya, se, singco itu adalah jalan, ya kan, maka radikal ini ada hubungan, ya, ada hubungan sama jalan, ya. Ya. Singwei, nah itu ya kelakuan ya singwei, ya semua ada hubungannya, ada dua, ya ada lihat ya radikalnya begitu ya seperti dua orang ini ya, ya. Jadi perhatikan kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa harus begini dua orang, ya saya punya persepsi ya. Satu adalah kita sendiri yang kelihatan fisik. Yang satunya adalah tidak kelihatan fisik. Ya, terserah kita mau jalan sama siapa.
di dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita, di dalam kelakuan kita, ya, itu Suang Zhenpang. Ada siapa di dalam situ selain kita sendiri, ya kan? Jadi kita harus perhatikan tuh hal ini. Ya, kalau kita ada waktu amatin ya, radikal ce, ya, radikal yang Suang Zhenpang ini, ya, kita bisa lebih jelas. Ya, misalkan tau te punya te, ya, moral ya, te juga sama kan, ya, itu adalah moral. Moral itu satu ada dari kita. Ada satu lagi yang tidak tampak manusia secara fisik. Siapa itu? Ya kan? Siapa itu? Ya, masing-masing berbeda ya. Ya, jadi saya katakan kalau itu adalah Tuhan di dalam perjalanan kita, di dalam moral kita, di dalam perilaku kita, itu tentu lebih baik. Ya, maka di sini radikal Mandarin itu kadang-kadang kita bisa ngerti artinya. 我们如果知道它的意思，更加要清楚，我们会更加小心做神做事做什么事情都要更加小心啊，因为有神的旨意在里面，神的含义在里面。OK， 我们再看这个代字，刚才我们看了这个测，sudah ngerti kan? Ce artinya apa? Ya itu ada hubungan sama segala kelakuan atau jalan ya, atau perjalanan ya sesuatu yang berjalan ya. Itu ada dua, satu adalah pribadi kita, satu adalah sesuatu oknum yang tidak kelihatan fisiknya ya. Maka harus hati-hati di sini ya. Nah, sekarang kita lihat si ya. Si从春zi的声音ya. Ini huruf ini dari chun sama zi ya. Dari chun itu adalah inci ya. Inci itu pendek ya. Chun itu biasa sowan ya. Jadi antara lengan ya. Chun pendek sekali ya. Ya cepat sekali itu ya chun ya. 古代是什么意思呢？古代是官府朝廷的名称ya. Nama pemerintah atau pengadilan dahulu kala dulu ya. Ini dahulu ya. Mulai kapan? Itu dari Qingchao ya. Sebelum Masehi 200 tahun lalu, 200 tahun sebelum Masehi sudah ada ya huruf ini. Itu adalah tempat instansi pemerintah ya, pengadilan atau kantor polisi dulu ya. Ya dulu kan nggak ada kantor ya. Jadi pakai kayak gini nih ya, ya dulu kan tidak berbentuk kantor ya, sekarang ada kantor ini itu departemen apa ya, bagian masing-masing. Dulu kan nggak ada ya. Dulu ini semua tempat ya, itu adalah tempat pengadilan semua ya, untuk sidang, untuk ini itu polisi segala sih semua dulu ya. Nah dulu ada ya nah 按现在的来说就是政府办公楼相当于法院还派出所ya. Dulu ini adalah tempat kayak kantor-kantor gitu ya. Jadi kita harus ngerti ya. 这个是朝廷的名称，古代官府 dulu adalah ya tempat pemerintahan zaman dahulu. Ya kita harus tahu di dalam situ ada apa. Ya itu sudah harus ada tata tertibnya, ada ya aturan-aturannya. Ya itu bisa menjadi hukum, bisa menjadi sesuatu proses apa ya dalam kebutuhan hidup kita ya, sidang semua di situ ya. Jadi ada aturannya ya. Nah, itu juga termasuk itu juga terakhir ya, berubah menjadi ya某个宗教做礼拜的读经的处所，tempat ibadah dan pembaca kitab agama tertentu ya, itu disebut ya. Ya, tempat mereka untuk ya kayak sekarang ya tempat misalkan apa ya, tempat ya berdoa atau apa ya. Kalau dulu ini masih di Congko itu karena belum ada Kristen ya, jadi itu untuk ya agama tertentu mereka untuk membaca di situ ya, tempat-tempat berdoa ya. Nah itu juga Hojao Cuja dan Jizu的地方, tempat tinggal para biksu Buddha ya, biksu ya juga. Ya, ini ada perubahan ya. Dari permulaan itu adalah tempat pemerintah zaman kuno, zaman dahulu. Dirubah ya. Jadi bisa jadi peluas ya. Jadi tempat yang ya dihargain, tempat yang suci begitu ya.
diartikan ke sana, ya. 是像是在观府内的行为，ya. Jadi kalau kita ini kita melihat, ya, ya, tainya kita bisa melihat bahwa ada orang, dua orang di dalam, ya, di dalam ini adalah tempat pemerintahan, ya, ada dua orang, ya, di dalam situ, dua orang itu bergabung dengan keadaan, ya, tempat-tempat pemerintahan dahulu, ya, kita sudah tahu, ya, itu kita harus bagaimana, ya. Jadi tai ini, ya, selain, ya, kita ngerti adalah menunggu dan melayanin, ya, harus ngerti di dalam, ya, instansi atau di dalam kantor pemerintahan itu, yu fatu, ya, yu censi, yu limau, limau, zai guan fu li ya xiao nai xing de tentai. Ya, itu artinya kita di dalam, ya, keadaan, ya, seperti yang dulu, kita harus ngerti bahwa kita itu harus di dalam itu ada aturannya, ya, ada prosedurnya, juga harus ada sopan santunnya, karena itu adalah seperti di dalam instansi kita membutuhkan naising tentai. Ya, di dalam instansi, ya, mau nggak mau harus tunggu, kan. Maka itu bisa diartikan tunggu, ya, menantikan, ya, kita nggak bisa bebas dalam situ. 我们不能够自由在官府里面啊，你说你等就等到明天就明天，要判你1年就1年，要判你2年就2年，ketentuan. Jadi mau hukum setahun ya setahun, mau hukum 3 tahun 3 tahun, tergantung dia, ya kan? Karena itu adalah tempat pengadilan seperti gitu. Jadi itu memang harus kita sabar untuk menantikan, sabar melakukan dengan sopan dan ikutin prosedur, ikutin peraturan yang sudah ada. Begitu juga di dalam pelayanan, ya. Nggak bisa sembarangan kita. Kepada siapa kita bicara? Ya, mau bicara apa? Ya, kepada siapa kita melayanin? Apa yang harus kita layanin? Ya, kita harus ngerti. Jangan sembarangan gitu loh, ya. Kalau sembarangan kita melayanin itu bisa salah, ya. Itu ceta, ya. Ya. Nah, ini adalah perubahan huruf dulu, ya. Nah, ini berubah terus, ya. Yang terakhir menjadi ini kaisu, ya. Ya. Ini nggak perlu kita belajar, ya. Tahu aja, ya, lain kali kalau kita ada waktu kita belajar lagi, ya. Nah, sekarang saya mau masukin ke dalam kesimpulan kita, ya. Cita ada cimiahan isi semua. Kita udah baca tentang cita, udah jelasin, udah dengar. C apa, tai apa, ya kan? Ya. Cita是待人接物的行为，ya. 是待人接物的行为， sesuatu sikap perilaku kita terhadap orang lain itu adalah cita, ya. 接待，你的行为是什么？你的接待是行为，接待就是行为来的啊，是待人接物的行为，也是人与人的基本道德行为。Ya, itu adalah sesuatu dasar moral antara manusia. Jadi jangan kita anggap cita itu asalnya lah, cincai lah, gitulah, ya, ya kan? Mau kasih sesuatu untuk orang lain, main kasih aja lah, gitu loh. Ya, menerima aja lah, taruh lagi gitu, jangan, ya. Ya, harus terima dengan baik, ya. Ya, ini adalah cetai, itu ada hubungan sama perilaku dan moral, ya. 所以为什么从小就开始教导呢？ Kenapa dari kecil kita harus didik anak-anak kita bagaimana melayani, ya kan? Pagi-pagi, ya, lewat kamar saya harus panggil yeye, cawan. Nah, itu adalah pelayanan cetai. Ya kan, begitu pulang kita panggil, kita, ya, hak dia, ya, peluk dia. Itu adalah sesuatu perilaku yang kita harus lakukan karena itu adalah hormat, adalah sopan, adalah menghargai, adalah mengasihi, ya. Kita perlu hak dia, ya. Jadi ini adalah satu yang harus kita belajar, ya, supaya apa, ya, supaya mereka bisa ngerti, ya. 所以要以礼貌正确的言来服侍。 Cetai kita udah kasih tahu tadi, selain fisik, ya, kita harus ngerti juga, ya, limau, sopan santun juga harus dengan, ya, pengucapan atau kata-kata atau kata-kata dalam fisik, ya, bahasa tubuh, ya, untuk melayani. Kita tidak boleh anggap bahwa, ya, asal dia tahu ya sudahlah, gue lagi sibuk nih, gitu nggak bisa. Sesibuk-sibuknya kalau kita menerima sesuatu, ya, harus senyum lah, ya kan, itu, ya, terutama kita harus ngerti, ya, terutama kita harus ngerti bagaimana melayani, ya.
terutama untuk atasan, terutama orang tua, ya harus ngerti ya. Jangan orang tua itu dianggap seperti anak-anak atau anak-anak dianggap orang tua, raja gitu, jangan ya. Oke, 接待提醒我们ya, 这两个字 ya. Ini hari kita belajar 接待 ya, apa ya? Menghimbau atau mengingatkan kita ya. 要以爱心的双手和谦卑的心 ya. Ini kembali lagi ke semula ya. 接 itu ada 爱心的双手 ya. Ini 爱心的双手 ya. 和谦卑的心 ya. 要有日程喜乐来服侍 ya. 或接待每个人 atau melayani setiap orang ya. Harus sabar ya, harus sabar, harus melakukan ya. Ingat tadi saya jelasin ada radikal dua orang itu adalah antara kita dan satu lagi oknum yang tidak kelihatan. Saya tidak tahu oknum itu adalah siapa di dalam hati kita, di dalam pelayanan kita ya. Oke. Nah, 接待在教会的重要性 ini yang saya mau ingatkan, terutama untuk ya gereja-gereja ya. Kita selalu anggap itu 接待 mereka cuma berdiri di depan pintu aja ya, cuma ngomong kepala ya silakan masuk gitu ya. Ya, kita tidak mengerti itu tujuannya ya, apakah itu eser di gereja itu penting atau tidak. Kita lebih cenderung untuk menunjukkan 我们更需要在崇拜会里面搞得很火，搞得很大很大，搞得很大，好吗？好，但是也不要忘记，你这接待不好，你在外面搞，在上面搞什么？你在台上搞什么节目？我告诉你，没意思的。为什么呢？一个人最主要的是接待，接待好，就开始感受到有一个温暖，有一个爱在心里。所以接待在教会里面非常的重要。我们不要把接待看成很普通，在外面的嘛，那个人都可以的。Ya, saya banyak melihat gereja ya, maaf nih, saya suka keliling ya melihat gereja. Kebanyakan gereja-gereja untuk penyambutan itu adalah ya anak-anak muda atau siapa aja lah. Tapi kalau sudah ibadah selesai, itu baru ya petinggi-petingginya di depan pintu sambut ya, terima kasih ya. Waktu datang kelihatan mungkin sibuk ya, jadi siapa aja boleh di depan ya. Maaf di sini ya, karena saya melihat sendiri cita itu sangat penting ya. Kalau saya datang ke rumah Anda ya, yang keluar itu adalah Anda sendiri, apa saya punya perasaan? Saya rasa saya disambut dengan baik dan saya senang hati. Ya kan? Tapi kalau saya datang ke rumah Anda, yang muncul adalah security. Ditanyain, siapa Bapak mau cari siapa? Saya mau cari ini, dari mana? Bapak bawa KTP nggak? Waduh, minta ampun deh. Ya kan? Tapi kalau kita ketemu langsung, karena cita itulah antara kita, antara manusia. Kalau kita sudah tahu, ya, disambut dengan begitu baik, beda, semua itu jadi baik. Jadi penting sekali, ya penting sekali. Ya, ada orang lebih cenderung 台上的比较重要，但是其实台下也是非常重要。接待在教会是爱心服侍的表现。一个教会有爱心，从哪里开始呢？是不是讲道是爱心？讲道不是爱心，爱心是服侍才爱心。Apakah khotbah itu adalah tanda satu kasih? Tidak. Kasih itu adalah perlakuan kita waktu kita menerima jemaat kita datang. Satu perilaku, tindakan yang kita menghadapi sesama kita, ya, baru bisa kita tunjukin itu adalah kasih. Jangan di atas bicara kasih, tapi di bawah tidak ada kasih, hambar gitu. Ya. Rasanya apa? Kok gue masuk ke gereja ini rasanya sepi ya, nggak dilayani, sepi bukan nggak ada orang ya. Hati gue jadi kering. Tapi di atas bicaranya semangat, ya kan? Kenapa kita tidak sambut dengan baik?
Kalau kita sudah sambut dengan baik, mereka bersuka cita, mereka bisa berdoa, mereka bisa puji Tuhan. Wah, Cha美敬拜多么好，他们有爱心在里面，神的爱已经在他们里面，充满他们的心。然后你讲道的时候，不是更容易吗？他们不是更有喜乐，能够得到更大的祝福吗？是吗？所以服事的爱心，就是从接待中能够显现出来。Ya, kasih di dalam pelayanan hanya melalui ya, eser dan penerimaan satu dengan lain. Maka daripada itu, 所以接待小组需要培训和锻炼。maka eser jangan dianggap asal pakaian rapi, sudahlah, sudah cukup ya. Mereka bukan fashion show ya kan? Jangan dianggap fashion show. Mereka itu orang-orang yang sangat penting untuk menjembatanin satu dengan lain. Ya. 教会是神的殿， gereja adalah ruangan kudus Tuhan. 进入殿中要有热情、礼貌的态度来迎接。itu ruangan kudus. Kita harus bisa sambut dengan sopan, dengan baik, dengan semangat, dengan kasih untuk menerima. 教会是神的殿。 maka kita harus bagaimana mempersiapkan eser kita itu menerima dengan sukacita, dengan sopan, dengan sambut, dengan hangat. Ada kasih di dalam gereja itu. 尤其是新来的会众，因为接待是爱的表现，也是一种尊敬的态度，是会众与教会的桥梁。itu adalah jembatan antara jemaat dan gereja. Ya kan? Satu kali orang datang ke gereja, tidak dilayani, tidak disambutin dengan baik, atau ada kata-kata yang tidak benar atau tidak cocok, mereka sudah rasanya beliau percuma saya dalam sini, ya tidak ada pelayanan yang baik. Di atas balik khotbah apapun juga, tapi di bawahnya prakteknya tidak, itu loh. Itu akan mempengaruhi. Itu jembatan jadi nggak ada, jadi nggak bisa lagi. Udah lain kali mau datang enggak lah. Ya, setiap kali datang ya dilayanin begitu aja. Mereka cuma pentingkan di atas panggung untuk khotbah. Ya. Di bawah tidak bisa sejalan dengan apa yang di atas inginkan. Ya kan, teman-teman gereja, teman-teman pelayanan, ya kan. Saya orang keliling gereja, ya. Bukan satu aliran aja. Ya. Saya bisa melihat bagaimana orang bekerja. Bagaimana orang melayani, ya kan? Ya, itu sangat dibutuhkan. Karena apabila jembatan itu sudah tidak ada lagi, sulit untuk kembali. Ya, jembatan itu sudah putus. Ya, pengalaman saya di gereja saya sendiri pun itu hal itu terjadi. Ya, saya binanya, mendekatinya sampai dia dibaptis, ya setengah mati ya, lama, ya kan? Tapi datang berapa kali karena saya tidak ada, ya mereka sudah tidak mau datang lagi karena tidak dilayani dengan baik, ya kan? Sangat penting karena dibutuhkan di dalam pelayanan itu bahasa penting, ya bukan hanya sikap saja, tapi bahasa juga penting. Maka harus kita ada latihan, ya, harus training, ya, belajar, ya, oke. 教会缺少不了爱，信徒就会感到无聊。Kalau 教会 sudah tidak ada kasih lagi di pintu masuk aja, di dalam sudah tidak ada kasih, ya bisa merasakan apa ya, sia-sia ya datangnya. 所以接待在教会非常重要，它是教会的大门， itu adalah pintu gerbangnya. Kalau pintu gerbangnya sudah ditutup dengan cara pelayanan kita yang tidak baik, ya, dengan pelayanan kita, tim eser kita yang kurang baik, ya, pintu ini menjadi tutup. Ya teman-teman, ya 同学们，各位传道、各位牧师、各位长老， ya ini adalah hal yang perlu kita pelajarin. Walaupun cetai cuma 2 huruf, tapi ada tujuan, ada makna yang harus kita belajar supaya kita punya gereja betul-betul adalah gereja yang penuh dengan kasih dari bawah, dari depan sampai ke atas. Bukan hanya di atas saja, bukan wah aja, bukan, tapi di bawahnya gimana kita lakukan.
Ya, tentu ini masing-masing gereja punya ketentuan sendiri, ya punya ya pengajaran masing-masing. Ya, ini hanya di dalam kelas PPMP saya ingin sampaikan. Ya, kalau di gereja saya tidak berani karena bukan gereja saya. Ya, oke. Nah, yang terakhir saya mau persembahkan satu lagu. Ya. Yesus,已经听过，凡小孩子出模样，我虽软弱出刚强，从日出直到日落，他眼目不离开我，他身边没有人的时候，他依然守护着我。耶稣爱我。耶稣爱我，耶稣爱我，我知道耶稣爱我，耶稣爱我。OK， 我的讲解就到这里。希望大家能够明白，能够献出最好的接待在教会里啊。我们感谢上帝，大家蒙恩。